Ini yang dinamakan di Islam husnul khotimah, benar-benar yang Allah sukai. Ini versi anak ibu, kan ibu tadi cerita dia seorang malam, dia rajin jadi ibadahnya, masuk agama yang keyakinan yang barunya lagi. Jenazah dari awal kita udah bilang wangi itu tandanya orang bersih. Ini mobil jalan sendiri Bu dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Nah, narasumber gue ini pernah cerita di Indra Stories sebelumnya. Kalian bisa nonton aja di link yang gue cantumin di bawah ini. Narasumber gue ini adalah seorang supir ya, ambulan, dan dia juga sebagai pemandi jenazah juga. Dan kali ini dia akan membagikan pengalamannya pada saat membawa jenazah keluar kota. Pengalaman apa yang bakal diceritakan oleh narasumber gue kali ini? Langsung aja kita sapa Bang Robul. Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang ya? Sehat. Sebelumnya makasih banyak nih udah mampir lagi ke studionya Indra Stories. Ya. Salam buat teman-teman, sehat selalu semuanya ya. Iya. Kali ini Bang Robul mau cerita perjalanan membawa jenazah ya, yang bisa dikatakan jenazahnya ini wangi gitu. Dan ini jaraknya jauh ya Bang ya, luar kota ya? Luar kota ke daerah Kuningan, Luragung. Luragung ya. Ini kejadiannya tahun berapa Bang? Kejadiannya masih di tahun 2023, tepatnya 2024, tepatnya di bulan Februari. Oh, baru ya berarti ya, belum lama ya. Oke, nah kalau boleh tahu kejadian ini tuh pertama kali Abang alamin atau memang sebelumnya sudah pernah ngalamin kejadian seperti ini? Kayaknya anak baru kali itu anak ngalamin, karena memang ini jenazah luar biasa ya. Luar biasa. Ini yang kalau bisa dibilang ini benar-benar tamunya Allah, ini husnul khotimah. Dia seorang mualaf, ya kan? Dan karena itu juga saya dapat informasi dari ibunya sendiri. Dia ceritakan kalau anaknya ini tadinya non muslim, dia menikah dengan muslim, dia akhirnya jadi mualaf. Ya, pas di saat akhir hayatnya dia mengalami sakit yang begitu panjang. Ya mungkin dari sakit itu dia bisa menggugurkan dosa-dosanya dia di masa lalu. Tapi ya tetap aja namanya mualaf, insya Allah itu seperti orang yang baru lahir ya. Istilahnya benar-benar bersih banget ya. Makanya Allah kasih hidayah dengan sebuah wewangian di hari terakhirnya pas di saat dibawa. Dan yang lucu lagi yaitu kendaraan ini malahan saya dikawal sama escort Kuningan ya. Tapi ya mobil ini mendahului mereka karena namanya orang baik itu maunya disegerakan. Iya. Oke teman-teman, sebelum Bang Robul melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja DM ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Ribul, boleh diceritain kejadiannya kayak gimana tuh Bang? Waktu pertama itu kan aneh dapat telepon tuh dari anak patwal. Patwal Bang, mau bawa nggak potensi nih? Potensi apaan? MD dari rumah sakit Darmais. MD itu apa Bang? Pasien meninggal dunia. Oh, itu istilahnya aja ya, MD. Emang kemana emang? Ke Kuningan, Luragung. Dari Darmais ke Luragung. Ya udah, bilang aja ke Soibul, nah harga segini nih, udah kayak fix masalah harga kan, tinggal dateng. Kita nggak tahu deh nih MD-nya apa namanya, sakitnya apa ya kan, dan dari kalangan apa nggak tahu. Ya tahunya pas sampai sana kok banyak
non muslim. Sedangkan gua kan ambulan muslim ya kan. Saya nggak tanya yang meninggal ini muslim, perempuan. Ya maaf. Udah setelah datang langsung masukin ke unit itu ambulannya. Nah, aneh bawa 2 co-driver waktu itu, 1 Acep, 1 yang tua nih yang biasa langganan ini Bang Abu ya. Nah, awal mah aman, tapi pas waktu itu posisi co-driver aneh dua-duanya itu di belakang, di depan itu ibunya si almarhumah. Udah sepanjang jalan cerita aja tuh nggak ada masalah ya kan. Berarti di ambulan ini berempat doang, Bang? Kita keluarga 3, saya 3 sama kayak co-driver. Oh, berarti 6 orang ya? 6, 7 sama si almarhumah. Dari Jakarta mah nggak masalah, nggak ada kendala apapun, lancar. Memang benar-benar itu dikata paling menakjubkan di kalangan jenazah-jenazah yang saya bawa, itu paling menakjubkan. 1, wangi itu. Malahan kalau dibilang ambulan saya tuh ambulan istilahnya apa ya? Jarang keurus kadang ya kan, bau-bau apek lah ya kan. Tapi itu wangi. Sampai di dalam mobil itu memang pada kecium semua. Kok wangi apa ya? Wangi apa? Kalau saya sih sebenarnya paham. Oh, kalau wangi ini biasanya ya kalau menurut potensi saya, misalnya nih husnul khotimah nih, ini beda lah pokoknya kalau wangi-wangi kayak begini. Sampai di rest area keluarga ngomong gitu, emang apa bedanya sih mas kalau misalnya emang ada jenazah yang tidak wangi? Bukan bu, jadi wanginya ini bener-bener ngambang ya kan, nggak habis-habis ya. Oh gitu ya, memang sih mas diceritain itu asal mula apa namanya anaknya dari non muslim ya kan, pindah ke dapat cowoknya muslim, mungkin dia ngikut kan. Insya Allah suatu hidayah lah yang datangnya dari yang maha kuasa kan. Oh dia pindah istilahnya, berarti mualaf ya? Mualaf. Nah, setelah di rest area jalan lagi tuh, belum ada namanya tanda-tanda apa-apa. Nah setelah keluar tol Ciperna kan, kita di awal dijemput lah istilahnya sama patwal forader daerah Kuningan. Sahabat koordinasi unit baru saja keluar dari exit tol Ciperna. Itu dari situ udah mulai tanda-tanda ya. Saya baru kali itu dijemput sama patwal forader tuh sampai 16 motor. Dan pas waktu itu juga keluarga termasuk ibunya almarhumah tuh sampai bilang ke saya, mas ini kalau pengawalan gini saya tambah lagi nggak nih biaya? Oh enggak bu, tenang aja, kalau ini memang kita sudah koordinasi dari Jakarta, relawan ini istilahnya memang niatan dari hati, dia nggak minta bayaran apa-apa, enggak, tapi sebanyak ini loh. Ya, saya juga baru namanya ngalamin kayak gini, sebanyak 16 motor gini kan. Saya juga bingung nantinya pas sampai sana ya kan, kita silaturahmi, aduh banyak juga yang nanti gue siapin ya kan. Ya, untuk saya ya kita walaupun kayak ini kita tetap lah ya kan, kita kasih jamuan dia, ungkapan rasa terima kasih lah, walaupun sekedar air, cemilan biasa. Kira ibunya almarhumah bilang, oh ya udah mas, gak usah khawatir, nanti saya kasih lah istilahnya sedikit buat mereka karena ini jarak dari keluar tol Ciperna sampai ke Luragung berapa kilo ini, masih jauh. Saya juga mikir, alah buset, gila ya, udah malam itu jam 1 masih 16 motor.
Sampai waktu itu juga saya bikin video ya kan, namanya saya juga lihat di lapangan juga, buat istilahnya ngasih informasi lah selama saya di jalan ini. Nah udah masuk Kuningan arah Cilimus, pas mau masuk ke pedesaan, nah itu udah mulai tuh makin wangi ya di jalan ya kan, makin wangi tuh. Memang posisi jalan itu kurang bagus di desa, namanya di desa. Nah mulai beradu. Memang saya juga ngelihat dari depan itu pasukan Power Rider ini, escort udah ngasih tanda bahwa hati-hati, pelan-pelan. Setelah gak lama dari situ mulai agak lainnya, si ibu ini merasa saya ini bawa unit kayak percepat banget, ngebut ya kan. Sampai dia negor ke saya, Mas pelan-pelan dong, kayaknya dari Jakarta aman-aman aja kok, udah sampai mau deket kayaknya ini si masnya kenceng-kenceng. Oh iya Bu, maaf Bu, mungkin saya ini apa yang si forader di jalan juga bilang, pelan-pelan aja, ini udah kita di desa, bentar lagi kok pokoknya. Oh iya. Udah gak lama berselang, si ibu ini makin negor lagi, Mas kan saya udah tegur tadi, bawanya pelan-pelan aja. Oh iya Bu, maaf Bu, sebenarnya maaf ya, saya ini tuh kalau dibilang tuh driver kura loh Bu, saya nggak pernah namanya kenceng-kenceng kalau nama bawa unit, bawa ambulan tuh nggak pernah namanya. Ini seinjak gasnya juga kok pelan, tapi saya berpikir tuh, serasa saya kok pelan, tapi kok di desa itu sampai 80-100 ya kan, sampai mengedaluin Power Rider gitu. Yang ketiga, peneguran ketiga deh tuh, sambil yang di belakang juga bangun. Bul, bawanya pelan-pelan aja. Iya bang, kan abang tahu sendiri kalau aneh bawa, aneh gak pernah mau kencang-kencang loh, apalagi ini posisi malam, ya kan, suasana ya gerimis lah. Iya pak, tolong dong pak, bikin kita nyaman. Nah sontak itu udah saya kaget, kok mulai tumben-tumbennya sih ditegur-tegur terus ya kan, ada apa nih ya kan. Dah akhirnya saya tes itu kaki saya, loh ini ada yang beda nih. Saya curi gitu, tuh kaki, dua kaki tuh kagak nginjek ke pedal dua-duanya tuh, ke gas ke kopling tuh kagak nginjek. Udah setelah makin gas kenceng, daripada saya ditegur lagi, udah saya bilang, Bu, ibu mau tahu nggak? Tapi ibu jangan kaget. Iya bapaknya bawanya kenceng-kenceng. Bu, dari tadi bukan saya loh yang bawa. Bapak bisa aja. Serius ibu? Ibu kalau nggak percaya, nih saya angkat kaki deh. Saya bilang, Bapak jangan bercanda. Kagak bercanda Bu. Kalau memang kaki saya diangkat, berarti saya nggak nginjek gas, mobil berhenti dong, ya kan? Ya tuh, ini mobil jalan sendiri Bu dari tadi. Makanya saya bilang, apa si ibu itu akhirnya diam akhirnya. Dah, akhirnya kita minggir dulu sebentar. Saya kasih kode nih ke Power Rider. Stop dulu, stop. Udah, saya dibilangin sama co-driver saya, Bu, bawanya ini bang, ini mungkin suatu mukjizat. Jenazah dari awal kita udah bilang wangi itu tandanya orang bersih. Dia ini seorang mualaf. Nah, sontak dia kan memang ngerti dalam pemahaman Islam, ya kan? Oh iya Bu, mungkin ini yang dinamakan husnul khotimah. Mungkin dijelasin lagi ke ibunya tuh bang, begini-gini. Dah, Pak, masa udah si Bang Abu ini jelasin, Bu, ini yang dinamakan
di Islam husnul khotimah, benar-benar yang Allah sukai. Ini bersih. Anak ibu kan, ibu tadi cerita dia seorang malam, ya kan? Dia rajin jadi ibadahnya, masuk agama yang keyakinan yang barunya lagi. Pas di hari akhirnya, inilah Allah kasih ciptakan, ya kan, sebuah anugerah istilahnya wangi. Nah kalau cepat ini, kalau di Islam di nama, kalau yang baik itu jenazah itu pasti segerakan saya. Tapi kalau misalnya yang buruk, dia mungkin agak kayak kebingungan, di mana saya mau dibawa kemana. Nah inilah makanya ini udah kita berdebat itu ngejelasin ini. Ya udah akhirnya kita masuk lagi, kita bilang pandu ke escort, ya udah kita jalan lagi. Ya lumayan sih, paling ya agak 7 kilo lagi, tapi ini nanti ke depannya kita emang bener-bener jalannya agak-agak curam ya, soalnya kan kita naik ke pegunungan Luragung. Udah jalan ya udah tuh angin makin kenceng, tapi posisi itu mobil nggak kayak tadi, tapi ini angin mungkin kalau pribadi saya ya kan, mungkin ini penyambutan lah, penyambutan dari sana memang, dan juga warga sana itu udah nungguin nih kan, karena memang meninggalnya dari sore ya, dan dia itu sebenarnya memang warga asli sana. Dia warga asli sana, dia berobat di Jakarta 6 bulan, ngalamin kanker payudara. Ya sambil cerita ya kan, si ibu ini jelasin bahwa ini 6 bulan nah kanker payudara. Waduh, ini ya mungkin yang dinamakan benar-benar apa namanya husnul khotimah ya, karena di dalam sakit ini sebenarnya ada hikmahnya. Kalau sakit itu di Islam itu sebagai penggugur dosa ya. 6 bulan dia ngerasain, katanya diam aja di rumah sakit itu. Sekarang kalau memang udah dinyatakan lewat ya kenapa nggak dari awal-awal, tapi ini 6 bulan ya, istilahnya benar-benar Allah suka itu benar. Udah nggak lama dari si forader ini bilang, bentar lagi ya, nggak usah buru-buru kayak tadi ini, karena memang saya nggak cerita ke forader bahwa kejadian yang tadi yang saya angkat begini. Nah akhirnya memang benar, ketika sampai di sana itu ratusan orang benar-benar memang nyambut, benar orang nyambut. Nah sampai ke sana, turunlah ya kan, jenazah diangkut. Itu orang mau pada berebut, karena memang mungkin penduduk sana tahu ya, dia mungkin berbaur ya, atau dia orangnya baik, dan juga istilahnya nggak ada namanya neko-neko lah. Orang sana juga bilang katanya orang ini baik, ini memang dia dari kecil katanya di situ. Kalau boleh dibilang sebenarnya ya kembang desa lah kalau kata apa namanya suaminya ya kan. Sampai suaminya aja so sebenarnya pas saya lihat ini ya, kayak ngobrol aja gitu mas, saya ikhlas. Jarang ada loh kalau misalnya ini kan biasanya nangis, ini dia kayak ngobrolnya, saya ikhlas kok kamu tinggal, saya ikhlas. Pas udah begitu turun tuh hujan, seketika, ibaratnya ya mungkin alam menyambut ya, ini makhluknya Allah nih, ciptaan Allah nih, yang apa namanya, yang benar-benar bersih. Ya itulah semua namanya jagat raya pasti menyambut lah ya. Dari hujan ini, kata serem memang serem ya. Saya baru loh, walaupun saya orang dari Kuningan juga kan, ibu kan, tapi saya baru namanya kalau Ragung itu serem. Saya mau buang air kecil aja kan, saya minta anterin nama cewek saya tuh, yang ada tuh yang namanya si Acep Patwal itu, tempatnya serem. Kita dua-duanya pas saya biasa ngadepin mayat, tapi kalau itu benar-benar aura mistis banget. Emang kalau Luragung emang dibilang wah
benar-benar deh horor banget. Udah suasana jenazah disolatin, langsung dimakamin kan. Saya ngobrol-ngobrol sama forader sana kan, sampai dia bilang lagi si forradernya, saya mau tanya tadi kenapa sih kendaliin kita, kan kita dari dari keluar tol Ciperta kita memang udah nyambut, mesti di belakang saya aja. Saya diem. Berarti si forrader ini ketinggalan semua. Ketinggalan, saya udah kayak istilahnya saya tinggal aja. Apa dia bilang, harusnya ngasih kode, biar kita udah tahu kok jalan, kenapa duluan. Saya makin diem aja dulu, diem. Akhirnya teman saya nih yang buka, maaf tadi ada kejadian ini. Tapi saya colek lagi. Dia bilang, "Mau kasih tahu." Ntar mereka pada takut lagi pulang ya kan. Udah, akhirnya kita alihin aja kan. Bahwa tadi keluarganya minta buru-buru, tapi tetap kok dia nyaman kok dikawal sama ini. Kirain nggak nyaman nih kan, mau buru-buru kan, namanya ngedahuluin. Saya tetap itu, saya takut bukan apa. Kalau misalnya saya cerita bener-bener, saya sampai kayak begitu, ya tadi malah pulangnya bingung kan, soalnya hutan juga kita lewatnya. Udah pulang kita nggak dikawal itu ya kan, udah bertiga-tigaan aja istilahnya. Udah tiga-tigaan pulang, enak, tetap aja namanya daerah sono benar-benar mistis lah. Benar kalau Kuningan, saya baru itu 2 kali ke Kuningan nggak pernah ada masalah, tapi ke daerah Luragung ya mungkin memang karena jenazahnya ya, karena memang semua sih tergantung dari jenazahnya juga. Jenazah kan setiap jenazah itu beda-beda. Iya betul. Itu aja tuh pengalaman istilahnya mistis, tapi yang bikin bikin saya ketawa kali ya, itu juga di luar dugaan. Bahwa saya baru ngalamin yang namanya ya orang-orang husnul khotimah ya gitu, dari awalnya wangi, dia minta dipurukan, disegerakan. Ya memang pas waktu itu nyampe disolatkin langsung jam 3 pagi langsung dibumikan. Sebelum subuh ya berarti. Sebelum subuh, nggak ada nunggu-nunggu, langsung. Ya berarti memang mobil cepat itu memang ya itu ya, ngejar bukan karena saya dibilang, saya tuh istilahnya kalau dibilang sama teman-teman saya, apalagi tim relawan Ahmad ya, tim relawan perempuan saya tuh dicapai si kura, si lambat. Ya kan, makanya teman saya si Bang Abu ini kaget, dia itu driver pura loh, paling lambat, nggak pernah namanya dikebut-kebutan. Dia memang nyari amannya, safety. Kalau saya tuh memang nyari amannya, saya nggak mau namanya kebut-kebutan batapan, walaupun ambulan. Saya terkadang kalau misalnya di Jakarta pun kalau macet, ya udah saya mandek aja udah. Terkecuali kalau memang istilahnya darurat, urgent, saya malah petekelan di jalan. Saya mendingan daripada saya ngusir kendaraan, saya mendingan lawan arus. Lawan arus one way aja udah. Tapi itu sebenarnya kalau one way gitu nggak bahaya. Dibilang harusnya memang bahaya, tapi kan misal kalau memang si pengendara jalan paham, ambulan ini sebenarnya kendaraan prioritas. Betul. Ya kan. Kalau saya mendingan saya one way daripada istilahnya mengusik. Udah tahu macet ya kan, kita usik-usik ya kan, kasihan juga pengendara yang lainnya. Mendingan kita udah one way aja. Saya pernah waktu itu kejadian mau ngubur, apalagi daerah-daerah tempat itu ya kan, emang penggiring-penggiring kadang rusuh lah ya kan, suka ngetok-ngetokin begini-begini. Ya udah, pas waktu itu jalanan macet, bener-bener di situ tuh mau ke Budi Dharma tuh macet. Pokoknya setiap hari Jumat macet sorenya. Saya one way aja, itu dari
setelah rumah sakit Koja tuh ada namanya belokan ya kan. Udah saya mulai dari situ aja. Habis kalau nungguin kapan nyampe ini ke pemakaman, sampai dia kata pada orang gila lah. Kura, driver kura, tapi kalau misalnya saat dibutuhin gila juga lo, berani ya kan. Saya mau bodo amat. Memang apa namanya, kontainer kan daerah-daerah utara kan tuh kontainer banyak tuh. Dia udah paham lah istilahnya. Tuh ada kali ya mungkin sekilo lebih lah saya one way. Jauh juga. Saya udah gitu, saya daripada ngumpuk-ngumpuk di jalan ya kan, kasihan juga kan, udah tahu posisi macet, takutnya kan dia ntar minggir dan malah dia nabrak. Udah mendingan saya aja. Paling yang kena saya sendiri, nggak ngerugin yang lain. Tapi pernah nggak sih pada saat bawa katakanlah pasien atau jenazah gitu ya, yang memang prioritas banget nih, urgent banget, darurat, dan itu harus ngambil jalur yang katakanlah one way gitu ya. Nah terus ada pengendara lainnya kan, sekarang banyak nih pengendara yang sama ambulan tuh nggak mau ngalah ya. Nah jangankan yang sipil lah ya, yang ini juga kan ada yang nggak mau ngalah gitu sama ambulan. Itu sering nggak sih ngalamin kayak gitu? Yang terus akhirnya sampai apa ya, debat adu. Iya. Oh, kadang pernah, tapi ya itu kan kadang, makanya khususnya ya kalau di Jakarta itu banyak sebenarnya yang masih belum paham kendaraan prioritas itu. Makanya kadang saya sempat kadang nih saya juga, walaupun ini suka jahil, saya jadi driver tuh jahil, saya lebih senengan daripada apa namanya bawa unit belak-belok, saya mendingan pakai mikrofon, toa ya kan, mohon izin dukungan jalannya. Kalau memang nggak di jalan, kalau nggak dikasih, paling saya bilang mohon izin dukungan jalannya, tolong prioritaskan ambulan, suatu saat kalian akan butuhkan ke ambulan kok, tolong kasih lewat. Udah. Iya. Khususnya sih di wilayah Jakarta tuh masih belum banyak yang belum paham ya sama kendaraan prioritas. Kalau untuk di daerah-daerah tuh udah sebenarnya udah pada paham. Udah kedengaran suara atau ngeliat di spion ada ambulan, dia pasti minggir, berhenti. Kalau di daerah Jakarta mungkin emang orangnya hebat-hebat kali ya, apa memang nggak mau apa namanya nantinya mau pakai ambulan kali, mau digotong aja kali ya. Jadi ya gitu, apa namanya, semaunya aja. Ya itu aja paling apa pengalaman yang apa dibilang mistis, tapi terkadang saya juga ketawa ya kan. Oh tapi dari situ saya udah bisa membedakan mana yang meninggalnya husnul khotimah ya kan, karena dari berapa puluh saya bawa jenazah baru itu doang yang wangi. Nah ini kan kalau bicara tadi abang bawa jenazah yang husnul khotimah gitu, maksudnya memang jalannya itu di perjalanan pun dipermudah gitu kan ya, bahkan dipercepat kayak gitu. Pernah nggak sih mengalami hal yang sebaliknya? Pernah. Itu pernah, dan itu juga pun belum lama, walaupun nggak jauh ya, nggak jauh. Makanya saya bilang dari awal, jenazah ini tipenya beda-beda dan pembawaannya pun juga beda-beda. Saya pernah memandikan juga di saat itu dan juga mengantarkan juga. Ini dulunya mungkin seorang militer ya, karena memang dari rumahnya juga ada foto-foto dia seorang militer. Dari pemandian tuh memang udah beda. Pas waktu dimandiin, mau diangkat, itu bantalan pemandian itu patah dua. Saya sempat, waduh, ini mau gantinya pakai apa ya kan? Sempat tertunda waktu itu gara-gara patah, akhirnya potong balok
ya kan, seukuran itu. Akhirnya kita balut kain kapan, kain putih, ya udah kita buat ganjel lagi. Ya akhirnya sampai selesai dimandiin terus dikafanin ya kan. Setelah dibawa ke masjid, pas waktu itu sholat Jumat, ya udah saya sholat Jumat dulu. Setelah sholat Jumat itu mulai udah ada tanda-tanda. Pas waktu itu ada anak patwal yang bakal ngegiring saya nanti ke pemakaman Budi Dharma. Dia bilang, "Bang, tadi lagi pas Ane tidur, ini mobil mati loh bang. Terus kok bisa nyala lagi?" "Iya, Ane nyalain lagi, tapi mati lagi." Aduh, saya udah mulai curiga, kenapa nih? Malahan saya berangkat pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah, pas udah selesai disolatin kan, itu baru mau berangkatnya itu udah mati. Ya, kok mati? Nggak ada setrumnya kan? Kalau memang istilahnya ini mah dari awal aja kan, semua mati. Ini kenapa nih mobil? Udah, akhirnya memang di unit saya tuh ada alat jemperan. Akhirnya di jemper lah ya. Jemper hidup lagi. Bisa masuk tuh jenazah. Masuk jenazah. Jalan 2 kilo itu mati kan tuh mobil. Loh, kok mati? Total. Mati total. Astagfirullah. Ini kenapa ya kan? Udah, akhirnya sontak si pengiring ini bilang, "Ada apa mas ini?" "Oh mati." "Ya tolong dorong." Akhirnya dorong, nyala lagi, jalan lagi kita. Wah mungkin kakinya kali soalnya, karena mungkin nggak dimatiin dari awal. Udah, akhirnya saya nggak pakai sirine tuh, nggak pakai AC, panas-panasan ya kan. Udah jalan mati lagi. Aduh, sampai saya bilang, "Mas," saya dibilang sama yang rombongan, "kalau memang mobil lo nggak bagus, dari awal dong ngomong. Pak, maaf ya, kalau memang dari awal nggak mau, saya dari yayasan ke rumah almarhum, rumah duka mungkin juga nggak bakal nyampe dong. Ya udah sekarang gimana? Ini kan udah mau dekat lagi. Ya udah gimana ini? Ya udah Pak, coba bantu dorong." Udah bantu dorong, pas di depan pemakaman mati lagi. Sampai itu CO saya, co-driver saya tuh udah stres, horlap lah ya istilahnya ya. Stres, aduh Yan, gimana ini, dosa apa? Dosa apa ya? Pusing ini. Udah disamperin lagi tuh. "Jangan gila dong kalian. Ini jenazah loh mas, jangan dimainin." "Pak, ngomenin gimana? Ini mati loh, semua pengapian nggak ada. Didorong pun nggak bisa." Ya udah, akhirnya ya namanya emang udah di depan makam lah ya, sempet tuh di jumper lagi kan, nyala lagi. Namanya Budi Dharma kan ada tanjakan, itu mati lagi. Astagfirullahaladzim, palan udah mau deket tuh didorong, bisa itu. Udah sampai saya di istilahnya kayak diinterogasi ya kan sama keluarga. "Pak, kalau memang dari awal kagak bisa unitnya, ambulannya bilang kita bisa ini." "Bu, kalau memang nggak bisa dari awal pun saya kan manasin di yayasan. Kalau memang nggak bisa kita bilang, Bu, ambulan kita lagi ada problem gini." Oh ya udah deh Pak. Akhirnya menyadari keluarga kalau almarhum semasa hidupnya dulu seorang atasan lah ya. Dia memang suka gelap mata, dia sama anak buahnya suka ini. Oh, saya bilang, wah pantas. Saya bilang, makanya istilahnya saya di kerjaan apa, co-driver saya, aduh kapok. Ya akhirnya ujung-ujungnya apa? Setelah jenazah diturunin, itu mobil seketika nggak pernah mati sampai pas pulang. Sampai yayasan nggak pernah mati. Itu co-driver saya
di jalan sampai mukul-mukul, lo kenapa gak mati, giliran tadi mati. Padahal ente tadi nggak dengar ceritanya kan, tadi keluarga bilang dari siapa tuh tadi tuh anaknya tuh istrinya bahwa dia militer, dia ya mungkin ya inilah dia. Oh iya, nggak mati tuh. Aduh, saya bilang berapa kali mati saya dibikin pusing ya kan, itu udah aduh pusing. Pas dicek di ini pun Aki normal aja, nggak ada masalah ya. Hampir loh kita yang di apa namanya dihakimin sama keluarga gitu. Iya. Ya mau dihakimin mau kayak gimana juga, emang udah kayak bagaimana pada. Tapi gue ngalamin baru kali sama, emang lo aja, gue juga ya. Ya itulah pengalaman pahit di ambulan itu tuh. Saya kalau keluar kota nggak pernah ada masalah, tapi giliran di dalam kota malah itu berkali-kali itu mati. Hampir 4-5 kali lah. Tapi kan istilahnya malu loh. Jenazah di dalam ya kan. Saya aduh ampun. Udah itu pengalaman paling buruk saya itu di ambulan. Oke, satu lagi nih Bang, saya mau nanya. Pada saat ini balik lagi ke jenazah yang husnul khotimah itu ya, di saat mobilnya itu ngegas dengan sendirinya gitu kan. Itu pas abang ngangkat kaki gitu kan, itu ngeliat ke 3 pedal kan. Iya. Kopling, rem, sama gas. Iya. Itu posisinya tuh kayak gimana Bang? Apakah dia ngegas atau dia ngegantung gitu posisi? Ngegantung ya, posisi ngegantung. Posisi ngegantung. Tapi RPM nggak turun. RPM tuh tetap kayak standar, kayak mobil berjalan, tapi itu nggak goyang, udah diam aja. Oh gila. Orang ibunya si almarhumah tuh ngelihat. Tapi kondisi bukan turunan ya? Enggak. Kan kalau turunan kan walaupun kendaraan jalan, RPM tetap naik tuh, Iya. ya kan. Tapi ini kan kondisi jalan lurus ya, jalan datar maksudnya. Iya. Harusnya sih kalau gas diangkat itu ya paling enggak RPM tuh turun. Iya. Ini enggak. Itu udah kayak istilah ada yang ngendalin aja. Saya bilang, tapi saya udah dari mulai saya ditegur awal, kedua, saya udah tuning tuh sama yang menyangkut bau-bau ini. Wah, ini spontan udah emang ada bawaan. Saya emang udah dari situ udah tuning nih. Saya sampai ditegur 3 kali kan, sampai driver saya ngejelasin, ini driver kurang loh, ini driver lambat, nggak pernah mau kenceng dia mau dimanapun. Ya udah, akhirnya ibunya almarhumah saya terangin, saya buktiin realnya bukan saya loh Bu, ya kan. Ya kan. Ya udah, mau gimana lagi? Ya itulah. Tapi setelah si ibu, ini mungkin pertanyaan yang agak aneh ya mungkin ya. Nah setelah si ibu ini ngelihat kejadian itu ya, bisa dikatakan mukjizat lah ya. Iya. Si ibunya ini ada kepikiran nggak sih untuk jadi mualaf juga gitu? Kalau untuk ke situ memang dari lihat pribadinya masing-masing ya. Tapi sih ya semoga aja insya Allah dari gambaran-gambaran ini bisa buat apa namanya dia ya kalau memang bisa alhamdulillah lah. Tapi kan kita kembali lagi dari orangnya. Iya, dari hatinya sendiri. Iya, kita nggak bisa memaksakan karena kan memang di agama Islam pun nggak ada tanpa paksaan. Insya Allah kalau memang pun dia mau, dia insya Allah nantinya dapat hidayah, suatu keberkahan buat dia nantinya. Iya. Karena kalau saya nggak salah dengar ya, kalau salah tolong dibantah. Yang saya tahu itu yang namanya mualaf itu bisa diibaratkan seperti bayi baru lahir. Iya betul. Iya, beda dengan kita yang dari lahir sudah Islam. Betul. Iya. Banyak banget nih pesan-pesannya sebenarnya dari cerita Bang Robul ya, dari kejadian ya tadi mukjizat tadi ya, sama yang bertolak belakang gitu kan. Nah sebelum gue tutup nih, ada nggak
pesan dan kesan abang buat yang nonton di rumah? Kalau saya sedikit ada sih. Jadi gini, yang tadi saya bilang, kullu nafsin zaikatul maut, setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan dari kematian ini mengingatkan kita. Jadi sering-seringlah mengingat kematian. Karena apa? Kematian itu real loh, fakta loh. Iya. Setiap hari pun pasti ada kematian, pasti ada kelahiran. Tapi kematian itu ya udah nggak bisa gimana lagi, kita udah kembali kepada Rob kita ya kan. Jadi pesan buat yang kita masih hidup, sering-seringlah berbuat kebaikan, tutup dan jagalah lisan kita baik-baik. Karena bukan saya nakut-takutin ya, nantinya sebelum kita disidangin di yaumil akhir atau di dalam kubur, fitnahnya itu pun ada nanti pas di saat pemandian terakhir. Jadi tolong jaga sikap kita, berbuatlah kebaikan kepada sesama. Dan jangan pernah namanya menyombongkan diri, karena sombong diri ini nantinya bakal bahaya loh sebenarnya. Walaupun saya nggak mau ngungkapin ya, janganlah suka sombong diri kan. Nanti bakal istilahnya ini yang paling ngeri pas waktu di apa namanya di terakhir-terakhirnya di dunia, waktu pas di saat di pemandian ini yang paling fatal. Makanya cobalah tolong jangan menyombongkan diri, kan kadang banyak sekarang nih orang menyombongkan diri lah apalah. Sama terakhir ya buat yang kaum akhwat, kalau bisa tolonglah, kalau memang auratnya kalau bisa jangan terlalu dibuka ya kan, karena itu bisa menimbulkan dosa buat para lelaki kan yang memandangnya, jadi kena imbasnya. Jadi ya tolonglah, karena dari auratmu itu bakal memunculkan pikiran-pikiran ke kaum lelaki. Jadi tolong dijaga aurat ya kan. Itu aja lah. Boleh saya nanya dikit nggak bang? Iya. Ini perihal yang abang tadi bilang masalah auratnya. Saya pernah dengar di salah satu ceramah. Iya. Makanya kenapa bisa dibilang wanita itu dilarang untuk mengikuti pemakaman? Iya. Karena aurat itu. Iya. Karena bisa dibilang aurat itu jadi memberatkan si almarhum. Fitnahnya almarhum ya kan. Jadi kalau akhwat atau perempuan ya, satu makhluk Allah yang istilahnya dia dikatakan dalam batinnya tuh nggak kayak lelaki, dia kuat ya kan. Kalau gampang istilahnya gampang sedih lah, kadang nggak dipikir juga, kadang kalau ngelihat yang sesuatu hal langsung sontak ya kan, si ini kok begini sih, si kuburannya begini ya. Itulah makanya terkadang wanita itu dilarang ke area pemakaman, apalagi ada tuh yang namanya pemakaman di daerah mana ya, kalau nggak salah Citerep apa sih itu, kuburan Habib ya kan, wakaf Habib. Itu pun kalau misalnya mau ngubur pasti dicek sama dia, ada ahwatnya nggak, ada perempuannya nggak ada. Oh ya udah masuk. Ketat ya? Iya ketat banget. Pas prosesinya dia nggak ngebolehin, tapi kalau sudah ditanam dikubur, insya Allah dia ngebolehin. Ya itulah yang jaganya kadang fatal. Lisannya perempuan ini kadang sontak, yang membuat takutnya nanti memberatkan si jenazah ya kan. Kedua, cara berpakaian. Terkadang dari cara berpakaian dia kan ya tahu sendiri lah ya kan, di zaman sekarang lah ya kan, dia ya maaf atasnya bagus, bawahnya ya menyilaukan para lelaki ya kan, kurang bahan. Jadi di situ pun juga bisa jadi timbullah fitnah-fitnah dari situ.
ya kan. Terus yang terakhir, terkadang wanita itu nggak kuat batinnya, dia ngelihat ini jadi nangis, ya kan, ini yaitu juga salah satu termasuk. Makanya perempuan tuh dilarang pas prosesi pemakaman, tapi kalau misalnya udah dikubur, insya Allah dibolehkan. Ya, oke, mantep banget nih, pengalamannya dapat, ilmunya juga dapat. Semoga bermanfaat buat yang nonton ya Bang ya. Insya Allah. Itu khususnya buat gue sih. Oke, Bang Robul, makasih banyak nih. Siap. Udah mampir lagi ke studionya Indra Stories jauh-jauh dari Priok ya Bang ya? Kalau yayasan di Priok, tapi kalau rumah di Kemayoran. Oh, rumah di Kemayoran. Iya. Oh, lumayan lah kesini ya. Ya, alhamdulillah lah. Kalau namanya silaturahmi itu kan bisa menyehatkan badan. Iya, betul. Menambah umur ya, memperpanjang usia gitu. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kalian bisa mengambil hikmahnya dari apa yang udah disampaikan sama Bang Robul. Diambil sisi positifnya dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya gitu. Karena Bang Robul sendiri nih yang udah menyaksikan, yang sudah mengalami gitu, yang turun langsung di lapangan. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja DM ke IG-nya Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, akhir kata gue Indra dan Bang Robul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.